Sabda Jati, selamat malam. Selamat malam, Ya, Mas. apa kabar Mas Sabda? Baik, sehat, Baik. alhamdulillah. Mas Sabda, isu apa yang mengemuka dalam peringatan Hari Buruh tahun ini? Ya, terima kasih Mas Fadli. Jadi untuk tahun ini kita memang agendanya tunggal ya, isunya tunggal. Yang isu utamanya adalah minta agar pembatalan Omnibus Law dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu yang menjadi concern semua elemen serikat pekerja pada May Day kali ini. Ini kan May Day pertama kali setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan ya oleh pemerintah, dan ini menjadi masa kelam, awal dari masa kelam nasib masa depan pekerja Indonesia. Karena semakin tidak ada kepastian jaminan pekerjaan, tidak ada kepastian upah, tidak ada kepastian jaminan sosial. Itu menjadi concern kita. Selain itu juga kalau dari aspek kebetulan aspek juga mempunyai aliansi gerakan bersama usut tuntas korupsi, itu juga ada menyuarakan pengusutan kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat itu. Ya, soal THR apakah juga menjadi concern untuk Hari Buruh tahun ini? Iya, ini mendekati momen Lebaran juga ya Mas Sabda? Iya betul, THR memang juga tetap menjadi concern kita. Itu isu tambahan juga. Karena memang dari laporan anggota kita banyak sekali yang memang masih banyak perusahaan masih nakal juga nih. Walaupun sudah ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang mewajibkan paling lambat 1 hari sebelum hari raya, tapi masih banyak juga yang membuat surat memo di internalnya menunda pembayaran THR dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena ini kan katanya sudah ada poskonya tuh, posko THR. Bagaimana pengawasannya dari kementerian nih, termasuk di Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kota Kabupaten ya. Ya, biasanya juga apa yang dituntut buruh ini dari tahun ke tahun, misalnya soal penetapan upah minimum sektoral yang masih dianggap rendah, kemudian penindakan terhadap pengusaha nakal yang tidak melaksanakan hak-hak para buruh, begitu. Apakah ini juga masih akan disuarakan? Iya, intinya isu utamanya tadi batalkan Omnibus Law dan batalkan Undang Cipta Kerja, tapi ada isu-isu turunannya, termasuk kan isu turunannya macam-macam tuh, ada yang pesangon, PHK dipermudah, kemudian termasuk upah minimum sektoral kota kabupaten yang sekarang tidak lagi wajib kan berdasarkan Undang Cipta Kerja itu. Nah itu juga menjadi concern kita. Yang jelas kita meminta perhatian penuh kepada pemerintah, dalam ini Pak Joko Widodo, untuk mengeluarkan perpu lah ya untuk menunda pemberlakuan Undang Cipta Kerja, kemudian meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili secara objektif ya. Karena secara kajian kami dan juga banyak akademisi mengatakan bahwa terjadi cacat formil dalam proses pembentukan Undang Cipta Kerja itu. Selain juga masalah cacat material ya, yang banyak sekali mengurangi hak-hak normatif pekerja yang sebelumnya sudah ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 gitu. Ya. Tapi seberapa mengkhawatirkan atau meresahkannya sih Mas Sabda di mata para pekerja dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ini jelas luar biasa Mas meresahkannya, karena tadi di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru memang contoh ya, hak pesangon itu formulanya tidak berubah. Formulanya masa kerja sekian dapat sekian pesangon, dapat sekian, formulanya tidak berubah. Tapi kita harus lihat di PP 35 tahun 2021 yang tentang hak PHK itu justru berkurang dibanding Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri gitu. Ada yang 0,5 dari Undang-Undang 11 ya, Undang-Undang Cipta Kerja maksudnya. Ada yang 0,75 dari Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang 1, bahkan ada yang tidak dapat pesangon. Nah ini kan jadi meresahkan kita, dan banyak sekali sekarang perusahaan melakukan PHK sepihak karena memang begitu mudahnya PHK berdasarkan Undang Cipta Kerja ini. Cukup dengan pemberitahuan, kemudian dia bisa melakukan PHK. Kalau pekerja tidak menerima, maka dia harus berproses di pengadilan. Tapi berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lalu. Kalau Undang-Undang 13 yang lalu jelas bahwa PHK tanpa penetapan pengadilan itu batal demi hukum. Nah pasal itu udah nggak ada lagi di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya perlindungan negara terhadap kepastian hubungan kerja dari pekerja itu, perlindungan kemungkinan pekerja itu diperlakukan semena-mena, diperlakukan sepihak PHK-nya itu menjadi terlindungi, dan itu cukup meresahkan kita. Dan sudah banyak kejadian ini sekarang yang perusahaan langsung melakukan pemberitahuan saja pada pekerjaannya bahwa dia akan PHK. Ya, ini dampak dari Undang-Undang Ciptaker. Iya betul.
Baik. Tapi soal PHK ini secara kontekstual, ini kan masih pandemi ya, Mas Sabda. Artinya keuangan perusahaan juga masih belum stabil. Nah, bagaimana dengan hal ini? Nah, kalau terkait dengan keuangan belum stabil kan memang ada aturannya juga di Undang-Undang 13 tahun 2003 juga, kalau perusahaan itu rugi, ya dia harus menunjukkan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk 2 tahun ke belakang. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja nggak ada lagi kewajiban perusahaan untuk itu. Sehingga perusahaan bisa saja mengatakan, bahkan di Undang Cipta Kerja yang baru itu, perusahaan bisa melakukan PHK dengan alasan efisiensi yang bukan karena kerugian. Nah, itu kan subjektif banget. Kalau dulu harus karena kerugian efisiensi itu. Kalau sekarang bisa dengan alasan efisiensi bukan karena kerugian. Jadi dia bisa sepihak subjektif. Dan sekali lagi sudah banyak terjadi setelah Undang Cipta Kerja disahkan itu. PHK sepihak mulai banyak terjadi nih. Kami sudah dapat banyak laporan dari anggota maupun yang non anggota menyampaikan ke kita kondisi itu gitu. Ya, baik. Kalau aspek sendiri, apakah juga akan menggelar aksi besok? Kami kan dari KSP juga ya, jadi kita memang bersama KSPI akan menggelar aksi itu. Kita akan lakukan di 3.000 perusahaan, kemudian di 200 kota kabupaten dan di 24 provinsi. Tapi itu juga tetap kita mewajibkan anggota kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ada yang aksinya di perusahaan saja, kemudian ada yang nanti di daerah dan di provinsi maupun di tingkat nasional. Nanti kalau di Jakarta nanti di Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara. Kalau di daerah di kantor gubernur atau di dinas ketenagakerjaan setempat. Ya. Ya, ini kan ada himbauan juga dari pihak kepolisian ya, Mas Sabda, supaya yang turun menggelar aksi ini juga di swab, artinya supaya menghindari penularan COVID. Bagaimana terkait hal ini? Iya, kita udah rapatkan juga kemarin dengan pimpinan-pimpinan KSP semua. Kita nggak ada masalah dengan kita harus swab dulu gitu, nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan aparat kemudian menghalang-halangi aksi unjuk rasa kami, tapi tolong kita difasilitasi, termasuk difasilitasi juga untuk rapid testnya itu gitu ya. Kita nggak ada masalah sih, dan kita akan tetap melaksanakan protokol kesehatan karena kita juga nggak mau jadi klaster baru juga kan dari aksi ini gitu. Ya, baik kalau begitu. Mas Sabda, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami. Terima kasih banyak Mas. Malam, Mas Sabda. Selamat malam dan selamat Hari Buruh buat semua. Ya, baik, selamat Hari Buruh. Sekjen Aspek Indonesia, Sabda Jati.